Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ya, kita selalu bersyukur kepada Allah atas situasi dan kondisi apapun yang Allah sudah tetapkan kepada kita, ya. Bersyukur kita kepada Allah. Sesusah-susahnya kita, yakinlah ada yang lebih susah, ya. Sesulit-sulitnya ujian kita, cobaan hidup kita, ada yang lebih sulit. Yang paling penting adalah kita ridho, kita ikhlas, hati teh lapang apapun yang sudah Allah tetapkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, ya. Yang penting kita jangan pesimis, jangan kita anggap ujian yang Allah berikan kepada kita adalah satu bentuk kemarahannya Allah kepada kita, tidak. Karena justru dengan ujian itulah kita bisa jadi lebih khusyuk beribadah, bisa jadi lebih dekat dengan Allah, bisa jadi kita banyak memintanya kepada Allah. Karena terkadang orang kalau lagi sehat, lagi enak mah jalan hidupnya, nggak ada ujian mah biasanya mah sholat mah kengke gitu, kadang bentang-bentong gitu kan. Kebanyakan mah gitu kalau orang lagi enak aja. Tapi kalau orang lagi susah mah itu sebenarnya bentuk rasa kasih sayang Allah, ya. Makanya kita diuji agar kita kembali kepada Allah. Karena memang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini kan milik Allah, ya. Maka segala sesuatu, siapapun makhluknya akan dikembalikan kepada Allah, ya. Jadi bukan berarti ketika kita melihat orang meninggal aja mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, enggak. Ya, paket Pak. Paket atas nama siapa? Hah? Napianti, ambil teh. Ya. COD bukan? Udah dibayar. Oh, udah dibayar. Iya, terima aja. Gitu Paknya. Banyak bersyukur, alhamdulillah kita masih bisa sehat. Ayo, masa teh nggak apa-apa. Taruh aja di sudut. Sini. Ayah. Mohon. Kesenggol-senggol nggak? Bawa aja teh. Bawa aja teh sini teh. Dibaringin. Tegak. Nah, gitunya tuh. Ya. Ya, jadi sesakit apapun yang kita alami tidak enak, ya. Sesungguhnya ada yang lebih sakit, yang lebih berat dari apa yang kita alami. Itu ya teh ya. Yang penting apapun situasi kondisi yang ketika itu kita rasakan nggak enak ya Pak ya. Mau sakit perut, sakit apapun di anggota tubuh ini, yang penting kita ikhlas dulu, kita mengimani bahwa itu sudah atas izin Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai kepada kita. Nyatanya apa teh yang teteh alami? Kenapa kok kemarin udah ketemu Pak janji mau rukyah ini batal ini, ya benar nggak? Nah itu kenapa udah sembuh? Itu apa yang teteh lakukan? Waktu yang minta rukyah itu, sebenarnya belum sembuh, masih mikir-mikir lagi. Itu dibilang sama siapa? Calon? Iya, calon saya. Ya itulah. Iya, jangan lama-lama. Terus? Ya udah nggak usah langsung percaya kayak gitu. Oh dia bilang oke. Ya. Dia ngasih edukasi ya, ngasih masukan. Oke, terus? Nasihatin gitu. Pak minum, mangga. Terus? Bismillah. Iya gitu, jadinya akhirnya saya bilang nggak jadi kan. Tapi makin kesini malah makin parah gitu, kayak saya kayak gimana ya? Kebas, kesemutan. Kayak ini apa? Alis dulu ya berat banget. Jirat dulu kayak gimana gitu, kayak kenceng banget. Kayak kenceng, tegang, ketarik. Oke. Terus? Apalagi yang dirasakan? Mimpinya ada yang aneh-aneh nggak? Terus ini apa? Saya kalau makan suka muntah mulu. Makan muntah mulu. Iya, Oke. suka dimuntahin. Punya riwayat mah asam lambung? Punya, tapi
kalau sudah sering berobat ke dokter tapi nggak apa-apa, dibilang nggak apa-apa, nggak ada penyakit apa gitu terus. Apa pas makan mual-mual mulu dipaksa, terus pas kamar mandi gosok gigi muntah gitu. Udah berapa lama itu kejadiannya? Ada sebulan, 2 bulan. Kemarin yang nggak jadi itu udah ada sebulan belum? Ada? Yang nggak jadi itu baru. Iya, sebulan 2 bulan ya. Awas ketarik. Ini HP-nya. Agak kesonoin HP-nya. Nah tuh. Jadi itu nggak jadi. Berarti kan permasalahannya hanya seputar wajah, atau ada juga ya di bagian lambung berarti kan, selain memang wajah. Nah, kemudian di chat itu kan ini kan itu hanya asumsi ya, hanya perkataan. Panggilannya apa sih di sini? Teh Siti apa? Lija? Bibi baik. Kalau di tempat kerja Lisa, kalau di Lisa. kampus Liza. Kalau di rumah Bibi. Saya manggilnya Siti malah beda. Iya, Karena kan ada Siti Nurhaliza. Kalau sini kan pernah kan bungsu. Bungsu mohon bontotnya. Iya bungsu. Di sini panggilnya ke bibi semua kan. Oh, Bibi mohon. Bibi kan ini ponakannya tadiannya. Oh. Bibi semua. Mohon. Iya kan supaya adik-adik ponak-ponakannya nyebut dia ke bibi, jangan Mohon. sampai luh gua gitu. Oh, iya Kan iya. kalau luh gua kan nggak pantas, nggak enak. Mohon nggak pantas Tujuan atau saya kan tersopan. Kita sopan supaya Mohon, bibi. mohon. Wah, Banyak yang berpantar atau di anunya bukan ponakannya pantar pantar ponakannya gitu. Mohon. Jangan sampai luh gua gitu. Mohon. Iya tuh nggak boleh. Kalau adat mah keluarga mah biar ngomongnya halus, mending sopan gitunya. Nah, kemudian Teh Siti, kenapa kok bisa asumsi dalam dirinya, saya mah kayaknya teh auranya ditutup, kumaha iya kok sahan nutup gitu. Asumsinya kumaha kok bisa gitu. Nah, sok. Yang ngerasa aja gitu terus ngeliat Sahan nutup. nyari-nyari di Google gitu ciri-cirinya kayak Ulah tuh Google mah ulah dijadikan barometer. Google mah loba, nu hoax, nu bener, nu Ngomongnya teu Melayu bener. aja, jangan Enggak. Oh, dia ngerti. Ya maksudnya gini. Kok bahasa Sunda di Ya udah. Saya mah kalau ini ngikut Bapak. Jadi pokoknya mah di internet ya, si Teh Siti bilang di internet mah begini begitu, Teh Siti bilang gitu. Saya bilang jangan. Iya. Di Google itu mah di internet ada yang benar, ada yang bohong. Iya. Bener tuh. Jadi saat di situ semua nyampur. Jadi barometer kita mencari kebenaran, kata Allah dalam Al-Qur'an, bertanyalah kepada orang yang lebih tahu. Jadi kalau kita nggak tahu, tanya sahanu. Misalnya siapa yang lebih dituakan di keluarga, ya siapa orang yang memang dia bisa dijadikan tempat untuk bertanya. Jangan di Google, nanti banyak kita mah aneh-aneh nanti diarahinnya ke Google gitu Teh ya. Makanya kayak saya tanya ke saya. Nah, kemudian asumsi Teh Siti itu mengatakan dirinya itu kena ditutup auranya, itu kan hanya asumsi, hanya prediksi. Ini kan sikap pesimis dalam kita yang tidak boleh dibenarkan dalam Islam. Kita harus berhusnuzon, ya. Kalau Teh Siti merasa dirinya itu kena tutup aurat, ini kan berarti suuzon, ya. Ada buruk sangkanya. Sahan, siapa ini? Ini nggak boleh. Justru sugesti itulah yang jauh lebih berbahaya daripada apa yang Teh Siti alami. Paham kan maksudnya? Pikiran Teh Siti yang merasa diri Teh Siti itu ditutup auranya, itu yang lebih berbahaya daripada orang yang ngirim itu. Nah, sebenarnya apapun kejadiannya, itu tidak harus kita pikirkan. Yang penting kita jalani hidup ini dengan tidak terus memikirkan apa yang menjadi masalah dalam hidup kita. Jalani aja terus. Makanya kata Allah, kalau punya masalah hidup di dalam perjalanannya menjalani aktivitas, jalani dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat sambil cari ikhtiarnya. Bukan harus dipikirkan terus menerus. Karena itu nanti yang mikir-mikir, makan gak enak, tidur gak tenang. Ya, itu akan mengganggu semua. Nah, itu. Jadi yang penting Ini kan tadinya apa tuh punya pacar. Nah, Berapa tahun aja Bi? yang sekarang ini ketemunya udah pisah nih, baru pisah. nah. Ada seminggu mau. Oh, ya saya tahu ini kenapa asumsi begitu. Jadi diasumsikan berarti kan gak ada yang lain. Kalau statistik kan saya bilang bukan pebisnis. Ya, bukan pebisnis artinya nggak mungkin saingan dagang, nggak mungkin. Berarti kemungkinan besar Teh asumsinya mantan kan gitu. Ya.
Ya kan, arahnya ke situ ya. Nah, saya nggak tahu nih pribadi Teh Titik di belakang itu seperti apa. Yang jelas apapun yang dia lakukan kepada kita itu urusan dia sama Allah. Itu satu. Jangan memikirkan itu. Yang penting Teh Siti sebagai kita kaum muslimin dan muslimat itu bentengi diri dengan ngaji, zikir, doa keluar, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Tapi saya kira mah aja, saya kira jampe-jampe tadi, rupanya mah bener eta mah. Saya bikin udah lama banget itu. Iya bagus. Kalau udah hafal mah copot aja nggak apa-apa. Iya, waktu itu belum hafal. Nah, bagus Pak. Memang kita ketika ingin ikhtiar keluar rumah, baca doa itu. Dia mantannya Pak Ustadz orangnya jauh, orang Gunung Sindur. Kata saya dia bibi jangan. Ya emang nggak main kayak gitu sih sebenarnya. Jangan pisah, saya takut kerjain orangnya orang tuanya kan orang Banten, orang Lampung. Oh iya orang Banten mah. Kata saya. Jadi dia yang minta putusan sama orang-orangnya kan. Ya, yang minta putus kasar, siapa? Ngomongnya agak kasar. Iya, memang begitu Bu orang Sumatera. Makanya gini sebenarnya dalam Islam Pak Hampura ini ya. Hampura Teh dengar dulu saya. Dalam Islam itu nggak ada istilah pacaran. Jangan buat satu kebaikan dengan keburukan. Paham maksudnya? Tujuan pacaran ujungnya naon? Nikah tuh. Nikah ini ibadah. Dalam syariat itu hubungan yang sakral. Ya, bergetar langit itu ketika Bapak bilang saya nikahkan kamu Siti dengan bin dengan mas kawin. Itu bergetar itu. Bapak tuh bisa sampai nangis. Nggak tahu teh Bapak kemarin nangis nggak? Nangis. Udah, itu hubungan yang sakral. Makanya diajarkan dalam Islam itu ada ta'aruf. Ta'aruf perkenalan. Nah, kenalan dulu. Teh Siti siapa calonnya? Tukar CP, di mana kerja, orang tuanya siapa? Ya, lahirnya di mana? Subuhnya, sholatnya di mana, bangun nggak dia? Ini karena rumah tangga itu kalau ilmu agamanya udah rendah, maka retaknya itu lebih cepat daripada langgengnya. Itu satu. Nah, setelah ta'aruf, nanti baru nador. Ajak tuh calonnya ke sini kalau memang udah cocok. Nador itu melihat bahwa orang tuanya calon ke sini. Bu, Pak, saya mau suka anak Bapak, gimana, cocok nggak? Nah, Bapak juga tanya, coba ngaji gimana, sholat 5 waktunya jalan nggak? Itu Bapak harus tes. Nah, kalau nggak sholat aja gimana? Masalahnya kan kita hubungannya ke Allah ini. Rumah tangga kalau mau bagus mah ya bagusin dulu ininya, ilmu agamanya di rumah tangga itu. Kalau nggak ya udah retak gitu. Nah, kalau udah cocok nanti setelah nador, nah baru nanti istikharah. Si Teteh itu doa sama Allah. Ya Allah, gimana ini, benar nggak ini jodoh saya? Kalau memang dia baik untuk dunia hamba, maka dekatkanlah. Kalau dia baik menjadi imam saya, ya, untuk dunia saya, kebaikan, dan untuk khususnya akhirat saya, maka dekatkan ya Allah. Tapi kalau dia tidak baik, maka jauhkan ya Allah. Udah gitu aja. Teteh fokus saja memperbaiki diri. Pasti nanti didekatkan dengan calon imam yang dia orangnya baik, sebagaimana Teteh kondisinya baik saat ini, mendekatkan dirinya kepada Allah. Dah, kalau memang cocok, nggak ada tanda-tanda yang memang negatif, udah baru khitbah. Ngomong ke orang tua, Pak, udah gimana, cocok, yang sana cocok. Dah, baru ngomong, tanggal berapa mau nikahnya, mau diadain undangan nggak, kayak kemarin, pesta apa segala macam, kecil-kecilan ya. Namanya walimatul urs. Undang nih teman-teman, guru apa semua Bapak diundangnya kayak kemarin. Teh ini Nopi gitu. Itu caranya, jangan mulai dengan pacaran Teh. Itu kayak gini kan Teh, mantan. Ini ya wallahu alam ya, ini bisa aja nanti jadi mantan lagi kan. Ini banyak kali nanti akan gitu terus. Kalau udah ikut aturan Islam mah gampang sebenarnya mah. Cari aja, tanya Teh, di mana dia tinggal. Rumahnya misalnya di sini, tanya DKM masjid. Ya, kalau dekat masjid, tanya DKM. Ini anak sholat subuhnya ada nggak ini? Muncul nggak di masjid? Kalau muncul, baru bagus. Ya, sedangkan dirinya aja dia nggak bisa tuntun untuk sujud kepada Allah di waktu subuh. Bagaimana dia mau membimbing keluarga untuk biar bisa dekat dengan Allah? Itu Teh. Itu Teh ingat Teh kalau mau nikah itu paling penting. Dah, gitu Pak. Sholat Teh udah kudu harga mati itu mah. Gimana Pak? Hah? Ya? Iya, makanya saya mah katakan masalah udah usia muda aja, udah jodoh, satu ya namanya orang yang kasar, ya udah. Kasar jangan.
nggak mau banyak bicara udah. Ya kan dia yang jalanin, dia. Benar. Bukannya saya. Benar. Mau cocok nggak cocok kan dia sendiri. Benar. Sekarang orang ngedengar kata orang, ngedengar suaranya aja udah kasar. Belum jadi suami istri. Nah, segitu kasar apalagi jadi suami. Udah jadi. Nah, makanya bisa jadi bahaya. Udah yang putus udah. Bisa gitu. Bisa udah. Apalagi kalau misalnya sampai pertikaian bagaimana kejadiannya. Nah, udah bahaya. Nanti waludzubillah itu bisa jadi cikal bakal KDRT itu udah bisa muncul nanti sampai rumah kalau udah jadi main pukul apa segala macam. Iya. Makanya hati-hati, nikah ini bukan 10 tahun, bukan 24 seumur hidup nikah ini mah. Ya, jadi itu harus hati-hati teh. Biar kita telat tapi pilihannya tepat. Jangan buru-buru. Ya, buru-buru pengen nikah ini segala macam. Tapi lihat dulu bibit bebet bobotnya seperti apa. Dengan saya, aku pacar sama dia, jangan enggak dia ngomong kasar, nyenggol juga enggak. Nah, bagus gitu. Dihargai benar perempuan teh. Kalau saya nih pribadi, namanya orang tua, tapi anak mah apa nasibnya gini gitu. Makanya ya Allah, betul. Tadi nangis saya. Bisa lah juga. Ya, Bapak doain sama Allah. Ya Allah, berikanlah imam yang baik untuk anak hamba. Ya, imam yang baik, jadikanlah menantu-mantu hamba ini imam yang baik untuk anak hamba. Nanti Allah yang ubah, yang olah balik, lembutkan hatinya biar lembut, sayang sama Tenopi, si Martin ini nanti sayang sama dia. Yang memang tanggung jawab, bukan cukup ngasih makan doang, enggak. Makanya teh di Al-Qur'an teh a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ingat teh eta, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia. Jadi selamatkan, bukan kalau kasih makan mah rezeki mah udah dijamin. Yang penting akhirat tah, nggak ada jaminan tah. Makanya caranya mengambil agar kita selamat dari akhirat ya sholat itu dulu. Sholat 5 waktu ini mah harga mati udah. Mau sesibuk apa sholat. Subuh tah bangun, ajak ngaji bareng tuh, baru tuh rumah tangganya bagus. Ya makanya kata-kata saya gitu ya. Kalau sebelum jadi udah kata-katanya udah ketahuan, betul. Apalagi bagaimana udah jadi. Apalagi udah jadi, betul Pak. Jangan-jangan kerpong. Oh iya, makanya tadi saya bilang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, dari lisan aja udah ketahuan. Nah, makanya Bapak makanya orang tua ini harus dilibatkan dalam Teh Siti nanti. Insya Allah kalau memang dekat jodohnya, siapapun itu, diajak ngobrol. Ini orang tua ini sensitif, hatinya lembut. Dia sudah lebih dulu lahir makan asam garam, ya, asam pahit garam itu seperti apa. Mereka tahu nih orang tua nih. Ini anak nih bagus nih, gitu Pak Nya. Ini anak nih bahaya nih, katanya orang tua. Nggak bilang sih, ngomong. Pak Ustadz, saya juga mau cerita waktu itu pernah mimpi yang waktu itu gini cerita kamu lagi rame-rame gitu. Rame banget, ada teman kampus Lija juga, terus ada saudara juga banyak, ada ponakan juga. Terus di situ ada orang gede telanjang, terus dia terus pada ngobrolin itu gimana ngebersihinnya gitu kan. Udah tuh. Terus ada teman Lija satu cowok, Lija tahu ini orangnya, dia suka ini rajin ngaji, suka ngingetin di ini juga ke Lija. Di mimpi Lija dia kayak ngajakin ini pergi gitu, pergi gitu. Ngindarin itu ya, kejelekan itu. Terus? Tapi Lija nggak mau kan, terus pokoknya rame-rame gitu. Ada orang gede gitu, ngurusin orang gede itu telanjang sambil gitu. Terus masuk ke rumah, terus ada yang berzina, banyak yang berzina. Terus tiba-tiba muncul dari bawah ke tanah gitu, kayak setan-setan itu pada merasukin orang-orang. Terus pada lari-larian, lari-larian ke ini. Udah tuh ada emak juga di mimpi Lija, ada emak
mama nggak kena, terus bibi juga nggak, Lija juga nggak kena. Orang-orang pada lari ke Lija gitu. Terus Lija di situ sambil megang HP juga, sambil chattingan sama calon Lija yang mantan Lija yang kemarin. Dia juga kena di HP, minta tolong gitu. Bisa tahu sedetail itu ya mimpinya. Nah dari situ, ini wallahu alam ya, kalau masalah takwil mimpi teh dalam Islam ada 3 ya. Yang pertama itu memang datangnya dari Allah, itu sebagai peringatan. Contoh, kita kalau mau dekat, mau istikharah tadi, yang kita mau pilih pasangan kita misalnya Telija, ya Allah benar nggak dia ini jodoh hamba, imam hamba yang baik untuk dunia dan akhirat. Nanti itu dikasih tahu tuh dalam mimpi dia mungkin lagi digigit tikus lah, atau lagi ketangkep lah misalnya sama polisi atau apa. Itu sinyal sebenarnya, hal-hal yang berbau negatif lah misalnya di mimpi itu sinyal. Nah bisa jadi sinyal itu berkaitan dengan calon yang mau kita ajak menikah. Itu sinyal, artinya mohon maaf berarti dia nggak bagus, eta mah sinyal. Tapi kalau di mimpi teh Siti dia rajin sholat apa segala macam, kemudian ngomongnya lembut ya kan, terus sambil baca Quran. Nah itu jarang-jarang tuh, artinya mimpi yang baik kan. Nah itu bisa jadi dia calon imam yang baik. Itulah jawaban bagian dari istikharah. Istikharah teh doa kita minta petunjuk sama Allah untuk memberikan keputusan, benar nggak nih keputusan kita. Kita kan tadi ngasih keputusan nih, mau dilamar dah ya kan, istilahnya mau nggak, setuju nggak kan gitu. Teh Siti tar dulu, saya mau doa dulu sama Allah, saya minta petunjuk, bener nggak ini pilihan yang tepat gitu kan. Jangan kita libatkan diri kita, jangan kita nilai dengan hawa nafsu kita, dengan perasaan kita, jangan. Libatkan Allah dalam setiap sesuatu, maka apapun hasilnya itu yang baik menurut Allah. Nah itu yang kedua, mimpi itu dari syaitan. Tadi dari Allah ya sebagai bentuk peringatan, yang kedua dari syaitan. Dari syaitan ini bisa jadi mungkin ada orang yang nggak seneng, kemudian ketika kita mau tidur lupa wudhu, nggak baca doa, erep-erep, kita mah dari syaitan ya. Nah makanya kita harus muhasabah sebelum tidur, harus lakukan adab-adab sebelum tidur. Kasur nama dikibas ya, tidurnya miring, kemudian doa dulu atau wudhu dulu kayak mana kita mau sholat. Udah suci, atau kalau bisa baca surah Al-Mulk, tabarok ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca tuh sampai selesai, tidur tah, pasti nggak mimpi setan. Nah kita terkadang lupa, saking capeknya udah mah tidur baik gitu, telentang, udah arep-arep di ini setan. Iya, setan yang datang. Sebab sering datang. Iya, Eta kan setan yang datang. Pas mimpi itu tuh langsung kaget banget, langsung Iya, kapan dong? Langsung nanya ke emak, langsung tidur lagi. Ya mama nggak tahu, mama ditanya mama mau jawab apa. Mama juga nggak tahu. Nah cuman Emak cuma bilang itu mimpi dari setan gitu. iya, pokoknya mama sebagai orang tua hati-hati, kudu hati-hati gitu aja. Kalau saya kalau mau tidur bacaan dulu, kata saya. Mau bacaan dulu, baca ayat kursinya. Nah, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Pokoknya mah doa dulu lah sebelum mau tidur. Nah, itu mah pesan orang tua. Lagian kalau itu di mimpi, kita mau nyalahin siapa? Kan nggak ada. Itu mah bisa jadi bunga tidur lah bahasanya kan. Nah, itu. Yang ketiga dari Allah tadi, dari syaitan, dari diri kita sendiri. Yang ketiga tadi kata dalam syariat. Dari pikiran kita yang terlalu mau tidur teh. Jodoh saya nggak itu gimana, nggak itu. Mohon. Jodoh saya nggak ya, itu tadi gimana, ini. Jadi kita kebawa pikiran, sugesti alam bawah sadar kita, sehingga sampailah ke alam mimpi. Terlalu banyak memikirkan segala sesuatu sebelum tidur, sampailah dia ke alam mimpi. Itu mimpi yang didefinisikan ada 3 sebab tadi. Ya, pokoknya dalam Islam mah sebelum mau tidur aja biar bagus. Pokoknya mimpi apapun itu nggak usah dipikirin dah. Ya, itu mah masalah gaib, urusan Allah. Yang penting ke depan mah 1 jam 2 jam kita nggak akan tahu. Jangan nanti gara-gara itu mimpi nanti kita ada mimpi misalnya di tempat kerja, dompet saya diambil tuh sama si kawan nanti bawaannya sampai tempat kerja, dompet saya kayaknya mau diambil sama dia tuh. Ini jadi suudzon aja jadinya. Benar kan? Nggak boleh ya. Pokoknya mah udah kita waspada, hati-hati, tetap kita bentengi diri dengan doa-doa. Itu teh ya. Jadi jangan pikirin. Saran saya, kalau ada pun dekat dengan orang siapa, laki-laki yang sekarang banyak, datang dia bawa ke sini. Kalau dia memang sudah kerja, sudah bagus,
usianya cukup dan dia berani ya bawa orang tuanya, udah langsung meren tanggung jawab, udah langsung, nggak usah dilama-lamain dah. Itu aja. Tapi ingat, perhatikan sholatnya 5 waktu dulu. Tata harga mati tah. Kalau lebih bagus dia tes bapak bacaan Qurannya gimana, bagus nggak dia ngaji, nggak dia orangnya. Kalau udah itu udah dijamin si teteh pasti kalaupun dia marah nggak nyakitin pak, ngomongnya teh nggak kasar, apalagi buat nyentuh. Gak berani orang yang memang dia sholat 5 waktu ya, dia betul-betul jujur dengan imannya, kemudian dia rajin ngaji. Kalaupun marah, rumah tangga mah nggak mungkin. Ibu sama bapak teh pasti pernah marah kan? Pernah nggak bapak marahin? Soring dulu mah pasti, tapi nggak pernah disentuh kan? Enggak, paling mah kesel aja diam-diaman baik kan? Nanti sampai rumah udah bawa bunga apa gitu, udah deket lagi kan? Jadi nggak lama-lama kan? Nah memang begitu. Tapi kalau orang yang memang dia jauh dari agama, main pukul kadang, kata-katana, ini yang harus hati-hati. Nyapanya? Banyak eta orang kayak gitu. Ya itu teh hati-hati, itu pesan saya itu benar-benar. Contohnya saya semenjak saya 1 tahun saya pacaran sama nih. Saya pegang ke bapak cium-ciuman. Haram. mohon. Zaman nikah apa tuh jadi selamat itunya. Betul. Ijab kabul. Ijab kabul, mohon. Saya terima nikahnya baru salaman. Baru salaman, sentuh. Oh, masya Allah, tak bagus tak. Sebenarnya itu ta'aruf yang syar'i itu begitu. Kan orang dulu mau langsung nikah kan? Enggak kenal ta'aruf. 2 tahun. Ya walau alam, pokoknya mah orang dulu 1 tahun mau jujur nikah. Iya, pokoknya mah kembali ke individu ya, kembali orang dulu mah beda-beda caranya nya. Enggak semuanya sama kan. Ada yang memang udah seminggu dikenalin, kadang dijodohin ya sama besan, sama kamu mau nggak ini anak saya itu, oh ya anak kamu ada gadis, udah jodohin yuk, gitu-gitu kadang kita kan nggak tahu. Nah intinya mah gitu, bagus tuh tadi si bapak nggak ada disentuh, nyentuhnya baru pas ijab kabul aja, saya terima nikahnya, ya kan? Ibu sana Mina bu. Iya. Saya kata-kata, makanya kata saya, saya nih bodoh, kan nggak benar. Apa? Ya kita nggak menyalahkan Allah ya. Betul. Nasib saya. Emang udah Allah takdirkan. Betul. Gitu. Jadi saya mah kata nggak begitu kayak anak. Iya. Gitu. Pokoknya mah Pak ikhlas wae. Pak gini Pak kadang. Ingat nggak sahana namina sebagai contoh? Fir'aun. Fir'aun mah Pak loba atuh saha pasukannya. Harta mah duit ulah ditanya atuh. Loba segunung lembah duit. Kemudian jabatan dia punya ini kekuasaan, jangan ditanya. Ujung-ujungnya ngaku Tuhan lagi. Ngaku Tuhan bener. Nah, dikirimlah Nabi Musa untuk didakwahin agar si itu suruh taubat gitu si Fir'aun. Akhirnya ujungnya di mana? Neraka kan. Nah, jadi nggak tahu Pak kita teh hampura mana yang Allah tetapkan, mau kita kaya, mau miskin, itulah yang terbaik. Makanya teh kata Imam Syafi'i, saya itu nggak peduli mau Allah kasih saya kaya, mau miskin, saya nggak peduli. Karena saya nggak tahu mana yang terbaik menurut Allah kepada saya. Ya, kita mah bagaimana Allah. Kalau Bapak takutnya dikasih kaya, bisa jadi Bapak banyak ininya bininya. Nah, bisa sombong, bisa takabur, macam-macam Paknya hampura. Gitu, tapi kalau Bapak miskin sederhana, tapi Bapak hidup tuh sampai sekarang, gede-gede itu anaknya. Ibu ini, mohon maaf, ibu Bapak berapa umurnya? Umurnya 75. 75, ibu berapa? Bu, sebelah. Ulah 65. Tuh. Jarang ada pasangan suami istri yang usianya langgeng. Udah berapa lama nikah? Ingat nggak? Tahun 70. 70, saya belum lahir. Berapa itu ya? Belum lahir. 30. Belum saya mau. Ada 30 tahun ya? Lebih ya? 70 tahun, sekarang tahun 2022. Berarti 50. Bapak nikah usia berapa? 70. Usia 20. 20? Tah, 20. Bukannya belasan. 20 tahun. 20 belas kali. Udah 20 tahun Bapak nikah. Iya, memang Ya, gitu. Bapak 16 tahun. Iya benar. Dulu mah ibu saya juga usianya 17 tahun. Nikahnya memang cepet dulu mah. Makanya banyak anak. Ibu berapa anaknya? 11. Tuh 11. Itu ada bibi saya anaknya 7. Ada yang lagi yang 12. Memang begitu orang tua dulu cepet nikahnya. Saya umur 20, pernikahan tahun 70. Tuh, tahun 70. Nikahnya. Tuh, yang paling saya garis bawahi, saya lingkari daripada hubungan Bapak sama Ibu, kenapa bisa langgeng? Nah, itu coba tanya kenapa bisa langgeng? Karena Bapak
nggak pernah nggak kasar ngomongnya ke ibu, nggak pernah nyentuh ibu. Tuh tanyain tuh masih hidup. Itu yang menyebabkan langgeng. Kemudian bapak ibu sholatnya mata dijaga gitu banyak. Alhamdulillah. Itu juga asal sehat betul. Kalau nggak ada udzur ya. Nah itulah sebabnya teh. Ini udah ada nih contoh di depan mata kita. Itulah sebabnya kenapa rumah tangga itu jadi langgeng. Nggak ada main tangan, nggak ada ini. Hampura apanya? Nggak ada. Ada ini nggak bu? Mendua ini sama perempuan lain. Pernah nggak tuh? Alhamdulillah. Itu juga yang menyebabkan. Jadi kita jujur paknya dalam rumah tangga itu. Itu yang membuat awet langgeng. Nah, itu yang dibuat tuh langgeng tuh begitu. Sakinah mawaddah warahmah tuh ya begitu gitu teh. Ya tanya. Itu inti nama. Ya mau katakan saya, dia anak terakhir. Sama sayang banget, dianya kayaknya benci sama bapak. Jangan, nah jangan-jangan itu saya yang asal ngomong kasar. Iya, saya lihat juga ini gaya si Teteh. Sayang banget sama dia. Gaya si Teteh kan. Iya. Teteh lagi dekat ke ini, kenapa nggak terbuka ke bapak gitu? Nggak mungkin. Dengan urusan ini kan nggak tahu saya mah. Itu. Dia kena Ustaz mendatang, nggak tahu. Iya, saya udah bilang tadi ke Teteh jangan sendiri, harus ada orang, harus terbuka teh. Apa yang menjadi unek-unek tuh salam tuh si bapak. Bapak juga suka ngomong kasar ke saya pak. Bahasa apa kasarnya? Kayak anak PA Gini teh, sekasar apapun bapak, kita sebagai anak itu harus lapang dada. Teteh sebagai anak yang memang harus mengabdi kepada orang tua, bilangin pak, ngomongnya nggak usah gitu, apa salahnya, mungkin ke depan diperbaiki. Intinya jangan pernah inapkan rasa kesal dalam hati kita, karena hamburannya waliudzubillah, rasa kesal, sifat dendam, sifat yang memang kita itu simpan di dalamnya, apalagi sama orang tua kita, ini nanti yang menyebabkan kita ya amit-amit itu su'ul khotimah. Makanya bersihkan ya kotoran hati dari sifat dendam, iri, khianat, sumu'ah, sombong, riya, uzub. Jangan ada nih dalam hati nih. Ada orang mengecewakan kita, ya kan? Orang di luar sana, oh kamu begini, kamu gini. Udah sabar, udah. Urusan dia sama Allah, dia ceritain kita dapat pahala nanti di akhirat. Mau jelek-jelekin kita, gibahin. Itu sama orang lain, apalagi sama orang tua sendiri. Tapi main pukul nggak pernah kan, Bapak? Nah kalau main pukul udah nggak apa-apa, biasa. Ini namanya bapak juga ya kesal orang tua ya biasa. Teteh juga nanti kalau nanti punya anak begitu ya biasa, nggak apa-apa. Yang penting jangan bawa inap. Apalagi sampai 3 hari tuh nggak ngomong, satu keluarga nggak boleh dalam Islam. Ya perbaiki ke depan. Bapak apa yang salah perbaiki, nggak apa-apa ngomong, tapi dengan cara kita posisinya sebagai anak ke orang tua. Jangan kita posisinya kayak dosen. Lembut ngomongnya. Apa yang salah? Bapak ngomong gitu juga kan pasti ada sebabnya. Coba, saya bukan membela bapak, enggak ya. Saya nggak tahu masalahnya apa, saya juga nggak mau korek. Intinya, sampaikan dengan lembut. Teh, kalau mau ngomong ke bapak, ini saya kasih doanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, hilangkan kekakuan dalam lisanku agar orang tuaku mengerti apa yang ku sampaikan. Teteh udah pernah gitu nggak ngomong ke bapak, nasihatin apa segala macam. Nah kalau belum ya jangan. Teteh kalau dikumpulkan, teteh sampai besar sekarang ya, pengabdian, pengompalan bapak mah, mau dibilang mohon maaf nih, mohon maaf ya, mau dikata-katain apapun sama teh belum bisa nebus itu semua teh. Itu apalagi ibu, ya. Setetes darah aja kalau teteh bisa angkat, ibu panggul ngelilingi Ka'bah itu tawaf di tanah suci belum bisa. Nah, itu besarnya ya kasih sayang ya cintanya orang tua itu kepada kita teh. Ya, teteh lembut sama orang tua, nanti teteh sudah punya suami, punya anak, nanti anak pun akan lembut sama teteh. Perlakukan orang tua kita sebagaimana kita ingin diperlakukan dengan anak kita nanti besok. Ya, mohon maaf lihatnya wajah orang tua mumpung masih hidup, teteh mengabdilah. Jangan-jangan jodohnya terhalang karena mungkin teteh, ini kan bapak laki-laki, ada hubungannya nggak baik dengan bapak gitu. Jadi perbaiki semuanya mumpung masih hidup ya, kita nggak tahu umur sampai kapan Pak ya. Itu ya Bu ya. Teh, perbaikilah mulai malam ini. Ya. Jangan dendam, apalagi teteh anak perempuan nggak boleh. Yang laki-laki ada anak bapak nggak? Orang tua mana nasihatin supaya sopan santun, mama bapak. Surga itu di telapak kaki orang tua. Karena orang tua memang begitu. Iya ngomongnya harus baik. Apa tuh
sama orang tua jangan, apalagi menggentak, apalagi jangan itu sopan santun malah. Iya. Surga itu apa enggak kaki emak bapak. Iya, surga neraka itu ada dunia akhirat. Iya. Ya cuma bukan dunia yang akhirat, dunia juga kalau nggak ada keriduan dari orang tua. Betul. Makanya ridho orang tua itu ridho Allah juga gitu ya. Kalau orang tua sudah bagus, teteh keluar didoain, ya Allah jaga anak hamba, murahkan rezekinya, murahkan urusannya, udah lapang semua. Amin. Ya gitu teh ya. Udah teh, apalagi teh? Itu aja yang mau diceritain kan? Ya, zikirnya gimana kemarin yang saya kasih, dibaca nggak? Pagi, zikir petang. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. Iya, dibaca teh itu. 5 menit nggak lama kok. Kita selamat tak dunia akhirat. Makanya kata Nabi, kita itu matinya sesuai dengan kebiasaan kita, Pak. Kalau biasa zikir mah matinya mah zikir. Ya, makanya Nabi itu wanti-wanti ke kita. Ya, mudah-mudahan kita nanti mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kata Nabi, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya mengucapkan ketika dia mau meninggal la ilaha illallah, dia masuk surga. Dunia teh mah sebentar, teteh juga nggak tahu, hampura ini, mohon maaf, bisa jadi mungkin ajal teteh di luar daripada jodoh, kita nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ya, nah makanya itu zikirnya itu harus dulu kita bangun kedekatan hubungan kita kepada Allah. Ya teh ya, kalau udah memang teteh layak menjabat gelar sebagai istri, nanti Allah yang datangkan jodohnya. Perbaiki diri dulu, maka Allah akan perbaiki calon pasangan teteh agar jadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, gitu teh ya. Itu jangan pacaran lagi dah, udah ngomong aja langsung. Ya, jangan kelama-lamaan, jangan rusak. Ya, jangan hancurkan perkara yang sakral, perkara yang suci dengan sesuatu yang buruk. Jangan mulai kebaikan dengan keburukan. Teteh nanti ya oke lah, teteh bilang nggak tapi chatting apa, oh aku sayang kamu ini, aku rindu segala macam, ini udah zina hati. Nggak boleh kita mengatakan sayang, mengatakan rindu kepada pasangan yang bukan mahram kita, bukan pasangan halal kita. Ke ibu boleh rindu sayang, boleh ya, tapi ke orang lain yang belum tentu siapa-siapa kita jangan. Ya, ingat itu. Apa yang mau teteh cerita lagi? Udah kan, masuk kan? Ini teh yang penting nih yang saya bilang ini. Sama teteh jaga wudunya jangan putus. Kalau lagi mohon maaf ya lagi haid, lagi nggak bisa sholat, wudu aja, nggak apa-apa wudu. Wudu itu perisai diri dari orang-orang jahat, ya, dari setan-setan jin manusia. Orang mau buat jahat, mau kita, nanti kita dijaga Allah. Banyak orang mati, yang selamat tuh di jalan tuh orang nge-grab pakai pakaian hijau, gokar, grab. Ditabrak sama pusuk, nggak mati tuh, kelindung dia nggak kegilas. Bisa jadi itu akibat dia menjaga wudunya. Itu artinya satu tanda bukti besar kalau orang yang dekat sama Allah pasti Allah jaga dalam kondisi situasi apapun. Minimal dan mudah-mudahan pasti kalau memang dia jujur dengan imannya nanti akan ditutup usianya dengan husnul khotimah. Itu yang kita minta. Ya Pak ya, mudah-mudahan kita nanti diberikan hadiah oleh Allah kematian yang husnul khatimah, kematian yang baik, kematian yang ketika kita beribadah kepada Allah, kematian yang dalam diri kita ini sudah dalam keadaan berwudu. Senang nggak kita tuh? Dunia mah sebentar, nggak lama. Yang kekal mah akhirat. Kita mah numpang di sini nggak lama. Mohon. Apalagi teh? Udah ya. Itu harus dijaga. Udah harga mati zikir. Jujur, coba jujur. Istiqomah nggak itu zikir pagi petang? Jangan ketawa-ketawa aja. Iya punya. Hah? Gak istiqomah dia, makanya sugesti nama teteh gitu langsung mikir nama eta ditutup aura kumaha gitu. Ini nggak boleh. Pokoknya teteh jalani aja zikir pagi petang yang saya bilang itu, jaga wudunya, keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Naik kendaraan juga ada doanya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Aya doana, kumaha aya doana, masuk kamar mandi bismillah kaki kiri.
Masuk lagi. Kalau mau nggak buru-buru, bismillahi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ayo doa anak semua. Bismillah Allahumma wa ahya wa amutu. Mau tidur, ayo doa anak. Kumaha deui? Mau makan, bismillah, ayo doa anak. Habis makan, pakaian juga. Banyak doa-doa mah. Kalau teteh istiqomah kan itu yakin. Senang teteh hidupnya dunia akhirat dadana teh lapang, rezeki teh ada aja, urusan mah mudah. Siapa yang gerakkan ini bumi dan perangkat-perangkatnya? Allah. Satu daun gugur, satu lembar, itu Allah tahu. Mana daun yang basah, yang kering, di setiap lembar daun yang jatuh ke bumi, Allah tahu. Kalau teteh, ibu pernah naik pesawat? Belum? Nah, kalau kita naik pesawat itu tinggi, bumi teh nggak ada apa-apanya, kecil tah, aya cincin tah di padang pasir, itu bumi itu kecil bumi ini mah, nggak ada apa-apanya bumi ini, kecil banget. Udah sering Pak. Kemarin kan ke ini teh bilang ke Palembang ya, ke Bali. Udah haji ya? Haji lagi mau daftar insya Allah Pak. Kemarin baru umroh doang. Haji mah kon kudu ngantri Pak lama. Saya udah 8 tahun, 7 tahun. Udah 7 tahun. Bapak udah daftar? Udah 7 tahun. Haji reguler. Nggak apa-apa Pak, biarin di situ ya. Nanti Bapak kapan tanya pemerintah itu bisa dicek kursi hajinya, nomor kursinya berapa. Nah, kapan nanti tahun berapa berangkatnya nanti bisa dicek, nggak apa-apa. Nah, kalau nanti Bapak ya mungkin nggak sampai usianya atau apa, nanti bisa buat anak-anak Bapak. Pokoknya itu mah nggak hilang, di pemerintahan aman. Udah diamankan sama Kemenak, Kementerian Kementerian Agama ya. Udah aman. Udah 7 tahun. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Sabarnya, Bapak Ibu sabar. Pokoknya ada data-datanya nanti kalau memang ini mudah-mudahan nanti regulasinya berubah. Meskipun pemerintah sekarang katanya batas 65-nya. Ya, tapi itu udah biarin aja. Setiap Menteri Agama menjabat kan 5 tahun tuh 1 periode. Ganti wae kebijakan mah. Aturan mah kudu dibolak-balik tah di pemerintahan tah. Itu jelas gitu. Pokoknya biar aja gitu. Nyapanya sing sabar insyaallah. Karena haji teh undangan, Pak. Kalau memang nanti Allah mudahkan Bapak sama Ibu pergi haji, insyaallah nanti Allah berikan kemudahan. Ya. Bukan soal duit, bukan. Ini soal undangan tamu Allah. Ya, di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi insyaallah. Nyapanya? Ya teh, ada lagi. Ya, itu kuncinya teh. Kalau teteh aja nggak istiqomah kayak gitu gimana? Ya setan masuk lah. Pikirannya akan mengganggu pikiran teteh, was-was segala macam. Kalau teteh aja nggak hubungan sama Allah aja nggak deket gitu, gimana? Makanya ketika ada pikiran-pikiran yang mengganggukan, fasta'id billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setan teh nggak ada lagi dalam diri kita mah, kata Nabi itu ada 2 ya. Korin, jin, malaikat. Ya, ini yang timbang-timbang nih, bisikin, teteh gini, dan nanti aja sholatnya, udah subuh sholat, udah bangun tahu, iya nanti aja, tar dulu, tar gampang lah, Isa mah masih panjang, eta mah si korin, setan, jin. Nah, kalau malaikat mah udah sok atuh, udah ajan, ayo sok langsung sholat aja, ngapain ditunda-tunda. Habis sholat ayo kudu doa. Setan mah misik udah ntar aja doanya gampang. Ya ini yang bisa benar-benar eta mah ngeganggu. Mohon eta Pak ngeganggu. Makanya jangan kita mendominasi apa yang dikatakan setan. Kita paksakan karena doa itu sendiri adalah ibadah. Tidak peduli mau Allah ijabah doanya mau enggak, yang penting kita doa aja, ya Allah mudahkan urusan kami, Rabbana hablana min azwajina, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, doa terus. Mau diijabah mau enggak mau urusan Allah ya. Yang penting doa ini kita udah dapat pahala tuh. Itu teh. Ya, ingat di pesan saya. Kalau enggak nanti teh gitu-gitu aja. Kapan sok mau berubah? Allah kan enggak merubah nasib seorang hamba kalau dia enggak mau ngerubah hidupnya. Temungkin atuh. Ya. Apa yang mau Teteh bilang lagi? Udah cukup ya, ini yang saya sampaikan. Masih ada nggak itu jika pagi petangnya? Coba sok, jangan-jangan udah dihapus lagi. Di print jilid aja, murah 10.000 doang, kasih yang kecil tuh. Ada yang saya kirim, coba lihat di itu. Zikir pagi petang itu. Bisa difotokopi, di print, kayak gitu cahnya. Di print, dibaca.
Kalau di HP mah kadang kudu lupa gitu. Kadang mau niatnya zikir mah ngelihat YouTube, ngelihat Facebook, ngelihat Instagram, ngelihat TikTok. Ya tuh ibu ketawa. Tapi ibu tahu, nggak ngerti ya? Nggak suka megang HP, nggak suka ngerti. Iya bu, kadang begitu bu. Kalau orang mah kan ngaji mau rencananya mau ngaji nih, baca Quran di HP. Tapi ada ngelihat, oh tah ada YouTube, tah ada tah naon tah, ada TikTok, ada Facebook. Jadi mah dialihin ke yang lain mah, mohon. Tapi kalau ada bentuk kayak buku, Al-Quran tah, HP nama taro gitu. Maksudnya nggak? Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. Alhamdulillah, buka matanya teh. Apa yang dirasakan? Ada yang berdebar nggak jantungnya? Enggak. Keram nggak mukanya, matanya? Ada perasaan sedih nggak? Jujur, jujur. Kalau lama jawabnya berarti ada sesuatu. Jujur apa? Sedih? Kecewa? Marah? Apa yang lebih dominan dirasakan? Teringat sesuatu ketika dibacakan? Pikirannya kemana? Iya, kadang. Hah? Kadang suka ini. Gak fokus kan? Iya, nggak fokus. Itu kan saya tahu, sudah saya lihat gerak-geriknya. Yang nggak ada gini. Teteh pikirinnya kemana-mana. Iya. Hah? Kenapa? Mikirin apa? Apa yang dipikirkan ketika saya bacakan tadi? Iya, apa? Apa? Masih kepikiran mantan itu yang kemarin. Astagfirullah. Harus move on. Apa yang saya bilang tadi? Iya. Kalau Allah sudah jauhkan dia dari kita, itu artinya dia tidak baik dalam kehidupan kita. Begitu caranya. Mau teh menjauhi laki-laki yang memang Allah sudah takdirkan itu adalah jodoh teteh, mau diputar kumaha, tetap aja jodoh. Asam di gunung, garam di laut, kumaha ketemunya di tempurung. Nya. Tahu kan istilah orang tua dulu? Kenapa? Padahal itu jauhnya minta ampun ya. Ya, jauhi segala sesuatu apa yang dilarang oleh Allah, jalankan segala sesuatu apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusan nata. Mudahkan urusan kuliah mudah, gawe mudah. Ya, pokoknya mah bertakwa. Tadi kumaha maksudnya takwa? Menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Allah senang nggak ini pacaran? Nggak senang pasti, nggak ada dalam Islam pacaran. Pacaran wala taqrabul zina. Pacaran itu adalah membuka pintu zina. Hampurannya harus saya sampaikan. Ya, zina apa? Zina itu mohon maaf bukan hanya ketemunya kelamin A dengan kelamin B, tidak. Zina tangan, zina hati, zina mata, zina pikiran. Ya,
Jangan, udah, hentikan. Move on dah, udah, tutup aja. Tutup. Ya sudah, dosa-dosa mohon ampun, istighfar kepada Allah. Lempar ke jauh, lemparkan ke laut. Ya. Ini, mana jarinya? Ini, fokus dulu, fokus. Ini banyak nggak fokus. Ini. Aduh, masya Allah. Mana? Udah keluar belum? Keluar tuh. Udah keluar. Benar. Nah, gosong nggak apa-apa. Nah, tengok, ini dihirup. Nih Bapak kalau mau coba sama Ibu, ampuran ya. Nih, gosok. Biar rileks pikirannya. Jangan kena kulit ya, hirup aja gini Pak. Bismillah, hirup. Yang dalam. Ah, hirup yang dalam. Kasih Ibu Pak kalau mau Pak. Itu, kasih yayangnya, yayang. Ibu mah ketawa Pak. Yayang itu mah. Tuh, enak tuh, batuk tuh. Loh, ayo hirup. Yang dalam, biar pikirannya fresh. Jangan kena kulit Pak ya. Pokoknya hirup aja. Ini ada daun bidaranya, minyak kasturi yang disukai Rasulullah SAW, minyak kasturi. Ya, sebaik wewangian itu minyak kasturi eta mah disukai Nabi Muhammad eta mah kasturi ya. Tuh, enak kalau mau sholat, mau baca Quran eta dihirup. Kalau lagi pikirannya galau, mikirin pusing, ya mikirin mantan, ini hirup nih. Biar mantannya terbakar ya. Tuh, dihirup ya. Terbakar dari pikiran kita, bukan dia kebakar di sana. Enggak, jangan. Ya? Jangan kena muka, karena kan perih, ada mentolnya. Hirup aja. Oh, kena muka. Jangan. Perih, ulah tuh. Ini hirup. Jangan atuh. Di tangan nggak apa-apa, tapi jangan ke muka. Nah, enak eta mah, biar fokus pikirannya. Kalau lagi emosi kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Hirup. Biar nggak emosi, biar nggak mikirin mantan, biar mikirnya sholatnya fokus, nggak kemana-mana. Dihirup Enak nggak? Hirup terus. Nah, baru dioles nih di sini di leher, nggak apa-apa. Sakit banyak? Oh, dioles aja Pak, nggak apa-apa pakai itu. Nanti saya kasih satu sama Bapak hadiah. Dah? Ya mikirkan yang pacarnya mantan. Jangan. Iya kan sih, kepikiran kerjaan juga kan gini. Jangan, fokus aja kerjaan, fokus kuliah udah. Jodoh mah nggak kemana, tadi saya bilang. Ada lagi, lebih cakep, lebih ganteng. Iya, pokoknya perbaiki diri aja. Suka mikirin kerjaan udah bertahun-tahun, tapi gini mulu teman saya yang baru masuk udah diangkat. Nah, ini salah pola pikirnya. Iya, gitu, Kadang ya, boleh jadi segala sesuatu yang tidak baik menurut kita nih, kata Allah, bisa jadi itu yang terbaik menurut Allah. Tapi boleh jadi, kadang orang masuk karena, alhamdulillah mah, saya rezekinya banyak, bisa beli mobil ini, Pajero, ini beli rumah. Akhirnya Pak, amburannya, dikasih Allah dia beli mobil. Tadinya mobilnya Avanza, ya, maaf ya. Terus dia ada rezeki nih dikasih Allah. Ya, tapi kita nggak pernah tahu rezeki yang dikasih itu apakah memang atas dasar kasih sayang Allah atau fitnah, atau ujian. Akhirnya dibeli Pajero. Menaik Avanza mah aman-aman aja, 10 tahun, ya 15 tahun. Pas di tahun ke-20 dia beli Pajero, udah sampai di jalan dirampok. Ditabrak, dibunuh, ditodong segala macam. Tete mah jangan juriknya itu. Juriknya itu ya nggak apa-apa, ntar juga hilang. Karena itu berarti basah nih badannya tadi, ya kan? Basah. Iya, lembab. Ada keringat. Iya kali ya? Iyalah, kan basah. Karena mentolnya yang buat perih mah. Nggak apa-apa, ntar hilang, gampang, nggak apa-apa itu mah. Anggap aja itu jadi penggugur dosa-dosa, ya. Kan punya dosa kan? Pastilah nggak punya dosa, nggak mungkin. Manusia mah pasti punya dosa. Udah dihapus aja, dilap nggak apa-apa. Pakai kain baju biar hilang itu. Kan kalau kita sholat tiap waktu kita diampuni dosa kita. Mohon. Ya, pokoknya gitu. Ingat ya, jangan mikirin yang aneh-aneh, udah dah. Kalau mah gitu-gitu terus. Fokus aja sama kerjaan. Iya, jangan mikir rezeki orang mah udah ditakar tadi saya bilang. Ya. Ya, makan di sini nggak perlu, kalau gitu mah saya siapin aja makan. Udah enak mah, udah rezeki, alhamdulillah. Belum tentu dia dikasih udah naik apa segala. Kita nggak tahu dia punya masalah apa. Kita nggak tahu dia punya utang apa. Punya utang nggak? Kalau punya utang udah, alhamdulillah. Alhamdulillah, bisa jadi dia dikasih naik karena dia punya hutang. Bener Pak ya? Kita mah husnuzon aja sama Allah.
Belum tentu dia dikasih Allah naik jabatan, naik ini segala macam. Iya. Belum tentu itu kita samakan dengan diri kita. Bisa jadi dia banyak utangnya, banyak tanggungannya ya Pak ya. Iya. Husnudzon aja kita mah, rezeki mah masing-masing, jangan iri sama rezeki orang. Ya. Biarin Ya, dia mah. biarin dia mah ya, hisapnya hisap dia, tanggungan dia, diri dia. Ya, kita mah nggak ada urusan sama orang lain. Pokoknya Allah yang lebih tahu yang terbaik buat kita. Itu aja, ya. Jangan dikira kita nggak naik-naik, wah Allah mah kumaha eta, Allah nggak adil. Aduh, udah masuk tah jurik tah. Paham ya? Allah yang disalahin nggak boleh. Udah rezeki dia, udah rezeki dia. Ya. Jangan ini dengan orang lain, udah urusan dia itu, ya. Kita nggak tahu mana yang terbaik menurut Allah kepada kita, tadi saya bilang. Jangan-jangan teh nanti dikasih Allah naik, nanti jadi, wow saya udah naik. Nanti jangan-jangan jadi sifat sombong. Iya. Kita nggak tahu.